Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, kami yang di Jakarta baru saja selesai menunaikan salat zuhur berjamaah di Ramadan yang ke-23 ini. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melalui Ramadan 1441 Hijriah ini dengan kualitas pelaksanaan Ramadan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, baik dari sisi pelaksanaan puasa kita, sholat malam kita, khususnya malam-malam ganjil dalam rangka menyambut dan menjemput Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan siang ini seperti biasa, selesai kita menunaikan sholat zuhur berjamaah, kita akan membaca hadis-hadis Riyadhus Shalihin dan sedikit memberikan komentar terhadap hadis-hadis yang kita baca. Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan membaca bab yang ke-196, yaitu babu ta'kidi rak'atai sunnatis subhi. Babu ta'kidi rak'atai sunnatis subhi. Bab ini menjelaskan tentang betapa sangat ditekankannya, sangat dianjurkannya kita melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Dalam bab ini ada 4 hadis, 4-4-nya insya Allah kita baca semuanya karena hadisnya pendek-pendek dan satu makna. Ya. Hadis yang pertama nomor 1100 ya di kitab yang kita baca ini ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, rawahul Bukhari ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salam ya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salam. Dan juga beliau ya, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh. Ini karena waktu zuhur ini adalah momentum dibukanya pintu-pintu langit, sehingga segala bentuk permohonan, permintaan, pertaubatan, kalimat-kalimat baik, doa ya, yang dipanjatkan oleh hambanya ini kepada Allah SWT akan langsung sampai kepada Allah SWT karena pintu-pintu langitnya sudah dibuka semuanya ya. Nah karena itu ya, anak-anak ya, saudara-saudara sekalian ya, kalau zuhur jangan malas-malasan untuk mempersiapkan diri menyambut dibukanya pintu-pintu langit untuk mengajukan permohonan dan permintaan apa saja ya kepada Allah SWT. Juga Rasulullah tidak pernah tidak meninggalkan qobliyah ya, subuh 2 rakaat ya. Ini juga momentumnya karena masih rapat dengan sepertiga malam yang terakhir. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, anha dan dari Aisyah dan qalat, ia berkata, lam yakunin Nabi SAW ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri ya. Rasulullah SAW banyak melakukan sholat-sholat sunat, ya. Tetapi semangat beliau untuk menjaga konsistensinya, rutinitasnya, keberlangsungannya tidak seperti beliau menjaga pelaksanaan qobliyah subuh yang 2 rakaat. Jadi beliau ada banyak ya ibadah-ibadah sholat sunat, tetapi tidak seperti beliau menjaga pelaksanaan sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat itu. Wa anha dan dari Aisyah dan Nabi SAW, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha ya. Bahwa sambung lagi, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa 2 rakaat qobliyah subuh
itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dalam riwayat lain, ya, sungguh 2 rakaat qabliyah subuh lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Ini begini, pendekatannya itu begini. Kalau kita umpamanya ya dikasih uang umpamanya 100.000 umpamanya, uangnya kecil saja lah umpamanya. Dikasih uang 100.000 umpamanya, ya. Tapi setelah itu kita masuk penjara 1 bulan, gitu. Masuk penjara 1 bulan. Tentu kan 100.000 itu tidak ada artinya apa-apa, ya kan? Atau bukan masuk penjara, tapi kita dikasih uang 100.000 hari ini, tapi setelah itu kita tidak dikasih uang selama 1 bulan umpamanya. Ya tentu 100.000 itu menjadi tidak ada apa-apanya. Nah begitu juga dengan dunia dengan segala isinya yang kita pandang sebagai sesuatu yang luar biasa dan istimewa ini, ya. Ini betapapun istimewanya dunia, umur dia hanyalah hakikatnya itu hanyalah sebentar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keabadian di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Bahkan 1 jam pun mungkin tidak, ya kan? Dibandingkan dengan keabadian di akhirat. Nah, karena dia hanya sedikit saja, maka betapapun istimewanya dunia ini dibandingkan dengan keabadian di akhirat, dia tidak ada apa-apanya. Nah, untuk mendapatkan keabadian di akhirat itu diantaranya Rasulullah SAW mengajarkan secara qauli dan juga secara fi'li. Beliau dengan cara bersabda dan dengan cara melakukan secara langsung bahwa beliau komitmen dan konsisten selalu menjaga pelaksanaan sholat qabliyah subuh yang 2 rakaat itu. Hadis terakhir ini cerita tapi menguatkan makna hadis 1, 2, 3. Wa an Abi Abdillah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Abdillah Bilal bin Rabah, muadzini Rasulullah SAW, muazzinnya Rasulullah SAW, annahu ata Rasulullah SAW liyu'dzinahu bi salatil ghadati, bahwa Bilal mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa pelaksanaan sholat subuh sudah tiba, ya. Fasyaghalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Ternyata pas datang ke rumah Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah dan sedang ada perlu minta tolong kepada Bilal. Sehingga Bilal memenuhi permintaan Ummul Mukminin Aisyah dan karena memenuhi permintaan Aisyah, akibatnya azannya Bilal itu agak terlambat. Nah, setelah azannya agak terlambat, faqama Bilalun fa'adzanahu bis shalat. Kemudian Bilal datang lagi menemui Rasulullah SAW untuk memberitahu bahwa pelaksanaan sholat subuh sudah siap dilaksanakan. Wa taba'a adzanahu, dan Bilalnya azan, ya, melanjutkan azannya, maksudnya azan, ya. Falam yakhruj Rasulullah SAW. Ternyata selesai Bilal azan, Rasulullah tidak keluar. Falamma kharaja, maka begitu Rasulullah sudah keluar dari rumah menuju masjid untuk mengimami sholat subuh, fa akhbarahu anna Aisyata syaghalatu bi amrin sa'alatu anhu hatta asbaha jiddan. Maka Bilal bercerita kepada Rasulullah tentang terlambatnya azan dia. Kenapa terlambat? Karena dia tadi dimintai tolong oleh Ummul Mukminin Aisyah untuk suatu keperluan, sehingga ya sedikit agak terlambat azannya. Wa annahu abta'a alaihi bil khuruj. Kemudian Bilal juga menyampaikan kepada Rasulullah, sudah begitu, sudah azannya agak lambat, Rasulullah SAW sendiri juga menuju masjidnya lebih lambat lagi, ya kan? Sehingga agak siangan lah subuhnya waktu itu. Faqala, yakni Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu raka'tu rak'atayil fajri. Aku agak terlambat karena aku tadi sholat 2 rakaat qabliyah subuh terlebih dahulu di rumah, ya. Faqala, maka Bilal berkata, ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan, tetapi hari ini engkau masuk masjid sudah agak siangan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, lau asbahtu aksar mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Rasulullah bersabda, seandainya ya, lebih siang lagi pun dari yang sekarang, aku tetap akan sholat 2 rakaat qabliyah subuh terlebih dahulu. Pelaksanaan qabliyah subuh yang 2 rakaat itu akan aku lakukan dengan sebaik-baiknya, ya.
wa ajmaltuma, dan aku lakukan dengan seindah-indahnya. Jadi cerita ini ya saudara-saudara sekalian, anak-anak semuanya, mohon diperhatikan kalau habis sahur ya, ndak usah naik lagi lah, langsung wudhu ya, duduk di sini siap-siap untuk menunggu waktu sholat subuh. Begitu azan selesai, sholat sunat 2 rakaat qobliyah subuh ya. Rasulullah itu tidak pernah tidak melakukannya ya. Jadi beliau selalu melakukannya, bahkan seandainya agak kesiangan pun masih beliau sempatkan dengan pelaksanaan yang tidak terburu-buru, tapi dengan pelaksanaan yang ahsanahuma wa ajmalahuma ya, dilakukan dengan qobliyah yang sangat baik dan juga sangat indah gitu ya. Tolong ya, mulai hari ini diperhatikan dengan sangat baik pelaksanaan sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat itu ya. Begitu juga saudara-saudara yang lain ya. Semoga dengan membaca hadis-hadis ini kita semakin bersemangat ya untuk melakukan sholat qobliyah subuh ini. Nah, itu yang bisa kita jelaskan dari 4 hadis bab penegasan dan penguatan tentang perlunya kita melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, ini saja, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.